Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kami akan menguji kalian bisyai'im, dengan sedikit rasa takut, lapar, dan juga kekurangan dari harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa? Yaitu adalah orang-orang yang jika mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Atas mereka salawat dari Tuhan mereka dan juga rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Penonton yang terhormat, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan kepada kita semua. Dan manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan mendapatkan ujian, akan mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu berkaitan dengan ujian kenikmatan? Apakah ia bisa bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya? Atau sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengujinya dengan berbagai macam musibah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kepadanya imma dengan rasa takut yang berkaitan dengan keamanan. Yang nikmat keamanan itu adalah nikmat yang paling besar, paling agung. Maka ketika nikmat tersebut Allah cabut, maka manusia akan dihinggapi rasa takut. Dan ini termasuk ujian. Apakah rasa takut tersebut berkaitan dengan musibah yang terjadi di muka bumi ini, atau berkaitan secara pribadi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan rasa takut. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan rasa lapar. Ketika seorang tidak memiliki makanan ataupun minuman, maka dia akan dihinggapi dengan rasa lapar.
Dan itu termasuk ujian. Berapa banyak orang yang tidak memiliki makanan. Apakah karena kemiskinan yang menimpa mereka atau musibah sehingga mereka tidak bisa mendapatkan bahan-bahan pokok untuk bisa mereka makan. Wa naqsim minal amwal, dan juga Allah akan uji dengan kekurangan harta, wal anfus, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan kehilangan jiwa orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan kekurangan buah-buahan dan juga makanan. Dan itu semua itu adalah suatu hal yang pasti yang akan kita hadapi. Karena kita hidup di dunia ini adalah tempat ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah tempat untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kita, siapakah dari kita yang terbaik amalannya. Maka dari sini ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita bersiap-siap. Ketika kita mendapatkan musibah, bala ataupun bencana, maka hendaknya kita bersabar. Karena itu adalah suatu yang pasti menimpa kita. Kita harus bersabar agar kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada seorang yang terkena musibah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Dan hendaknya engkau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, "Wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mutlak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan ganjaran orang yang sabar dengan pahala tertentu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memutlakkan penyebutannya yang menunjukkan bahwasanya pahala bagi orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, maka dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya banyak pahala. Bahkan disebutkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat banyak yang tidak dapat seorang pun bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar kelak akan disempurnakan pahalanya dengan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Sangat banyak sekali. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika kita mendapatkan ujian, musibah yang menimpa diri kita, apakah kehilangan harta, apakah bencana, banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau yang lainnya, atau kita kehilangan
orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat dekat dengan kita. Apakah itu adalah anak kita? Apakah itu adalah orang tua kita? Atau orang yang kita cintai yang sangat dekat dengan kita? Maka hendaknya kita bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang bisa bersabar ketika menghadapi musibah. Wajib bagi kita untuk bersabar. Karena kalau kita tidak bersabar, maka kita akan mengalami kerugian. Kerugian dari dua sisi. Yang pertama, kita rugi, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita kehilangan apa yang kita cintai dari harta benda ataupun jiwa. Yang kedua, kita rugi. Kita rugi karena kita ketika mendapatkan musibah, kemudian kita tidak bisa bersabar, maka kita akan mendapatkan dosa. Bahkan akan mendapatkan dosa yang besar. Karena orang yang tidak bisa bersabar, dia akan senantiasa berkeluh kesah. Dia akan senantiasa meratap. Bahkan mungkin dia marah atas ketentuan takdir Allah ini. Karena musibah terjadi, itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah musibah itu terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, bahwasanya dia meyakini bahwasanya musibah ini telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah catat di catatan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah kataba maqadiral abd. Inna Allah kataba maqadiral khalq qabla an yakhluqal arda was samawat bi 50,000 sanah." Atau kama qala Rasulullah SAW, yang artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir tahdik makhluk 50.000 tahun sebelumnya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka barang siapa yang mengimani hal ini, maka Allah berfirman, yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, sehingga dia bisa bersabar, sehingga dia bisa menerima atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kan tetapi kalau sekiranya dia tidak bersabar, bahkan dia meratapi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancamnya. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bagi mereka yang suka meratap terhadap musibah yang terjadi pada dirinya, maka
kelak nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, Allah akan berikan kepadanya pakaian dari cairan timah yang sangat panas, atau pakaian dari jarab, yaitu penyakit kulit yang menimpa hewan-hewan ternak, yang sehingga hewan ternak tersebut merasakan sakit dan gatal hingga binasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir min jarab." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita yang meratap. Wanita di sini penyebutan wanita bukan pengkhususan. Akan tetapi dilihat dari keumuman. Karena kebanyakan yang suka meratap ketika terjadi musibah itu adalah wanita. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki pun terkadang meratap ketika terkena musibah. Kata Rasulullah SAW, seorang yang meratap, jika dia tidak bertaubat sebelum matinya, maka akan dibangkitkan kelak di akhirat, dan dia dipakaikan pakaian dari cairan timah yang sangat panas, dan juga pakaian dari jarab, yaitu penyakit kulit yang menimpa hewan sehingga hewan itu binasa. Na'udzubillah. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun berlepas diri dari orang-orang yang memukul pipinya, merobek pakaiannya, kemudian meratap, menyeru seperti orang-orang jahiliyah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah." Yang artinya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, bukanlah bagian dari kami orang yang menampar-nampar pipi ketika terjadi musibah, menyobek-nyobek pakaian, dan juga menyeru dengan seruan jahiliyah. Maka Rasulullah SAW mengancam, bukan bagian dari umatnya, atau bukan bagian dari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita bersabar ketika terjadi musibah, agar kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat tersebut menyebutkan siapakah orang yang sabar itu. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Maka ketika seorang terkena musibah, hendaknya dia ingat kalimat ini. Hendaknya dia bersabar. Kemudian mengucapkan kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun sangat berat, maka hendaknya seorang berusaha untuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan kesabaran yang dituntut adalah ketika seorang tertimpa musibah pada saat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
Innamas sabru fi sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang dituntut adalah ketika seorang tertimpa musibah pada saat tersebut. Kemudian hendaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahamilah makna dari ayat ini. Pahamilah doa ini agar bisa memberikan pengaruh kepada hati kita sehingga kita bisa tabah, bisa tegar ketika musibah datang kepada kita. Bukan hanya sekedar ucapan lisan semata tanpa memahami maknanya. Dikisahkan ada seorang ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu taala pernah berjumpa dengan seorang yang sudah tua. Akan tetapi Fudail bin Iyad merasa seakan melihat orang tua ini itu lalai. Terdapat kelalaian padanya. Maka beliau pun bertanya kepadanya, engkau sudah mencapai usia berapa? Maka orang tua itu pun menjawab, usiaku telah 60 tahun. Maka kata Fudail bin Iyad, 60 tahun. Maka perjalananmu hampir sampai. Artinya 60 tahun adalah usia yang dekat dengan kematian. Karena Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita, umru ummati baina sittin wa sab'in wa qalla man yajuzu. Kata Nabi kita Rasulullah SAW, umur umatku kebanyakan antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melewatinya. Maka orang tua ini pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan kepadanya, hampir-hampir engkau hampir sampai. Itu dekat dengan kematian. Maka orang ini menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepadanya. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah taala pun bertanya kembali kepada orang tersebut. Atarifu tafsiraha? Apakah kamu mengetahui makna dari kalimat tersebut? Ya, maknanya kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan. Maka kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, jika kita telah mengetahui bahwasanya kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita. Akan bertanya kepada kita. Ketika kita kembali kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan bertanya kepada kita tentang apa saja yang kita lakukan setelah kita mencapai usia tersebut. Maka persiapkanlah jawaban untuknya. Maka orang ini pun tergetar dan berkata, malhilah. Jadi apa yang harus aku lakukan? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata kepadanya, ahsin fima baqi yufar laka ma fima salaf. Wa in asa'ta fima baqi ukhidta fima mada wa ma salaf. Ukhidta fima mada wa ma baqi.
Atau kama qala rahimahullah taala. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, ahsin fima baqi. Maka berbuat baiklah di sisa umurmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Tapi kalau engkau berbuat keburukan di sisa hidupmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Maka dari sini ya, mungkin seorang sudah mencapai 60 tahun. Dia tidak tahu kapan tersisa dari umurnya, apakah masih 10 hari lagi, atau masih sebulan lagi, atau masih setahun lagi. Tidak ada yang tahu. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbuat kebaikan, beramal soleh di sisa umurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'mal bi khawatim. Sungguhnya amalan dilihat di akhirnya. Nah, inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasi kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah yang kita harus pasrah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah atur untuk kita. Apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terkena musibah, maka kita hendaknya bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika orang tersebut bisa bersabar, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala artinya sana'ullah al-abdi fi mala'il a'la. Arti salawat Allah kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya di atas langit di hadapan para malaikat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji si fulan karena kesabaran ketika dia mendapatkan musibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyayangi dirinya, memberikan rahmatnya yang sangat luas kepadanya. Karena musibah adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza ahabbal qaum ibtalahum faman radiya falahu ridha faman sakhat falahu sakhat. Kata Nabi kita SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika cinta kepada suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Allah akan memberikan kepada dirinya ujian, musibah. Maka faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhit falahu sakhat, barang siapa yang murka atas ujian musibah yang Allah berikan kepadanya, bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Orang yang sabar terhadap musibah, pahalanya sangat banyak sampai tidak terhitung. Kebaikan di dunia dan di akhirat dia akan dapatkan. Dan juga dia akan mendapatkan pujian dari Allah, kasih sayang dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan dia petunjuk, hidayah, sehingga dia bisa tegar, tabah menghadapi ujian
musibah yang menimpa dirinya. Kemudian penonton yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita juga senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar, mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena salah satu sebab turunnya ujian, musibah, bala dan bencana karena dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambi." Tiap-tiap mereka, tiap-tiap kaum kami azab mereka karena sebab dosa yang mereka lakukan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma nazala al-bala illa bidzanb wa ma rufi'a al-bala illa bitaubah." Tidaklah turun bala, turun ujian, musibah, bala dan bencana melainkan kecuali karena dosa. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala tersebut, musibah tersebut kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian, musibah, bala dan bencana tidak menimpa kita berulang-ulang. Tidakkah kita perhatikan bahwa musibah terjadi berulang kali setiap tahun? Maka hendaknya kita berusaha mengambil pelajaran dari musibah tersebut. Jangan kita seperti orang-orang munafik yang mereka Allah berikan ujian setiap tahun sekali atau dua kali, akan tetapi mereka tidak mau bertobat dan tidak mau mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir di surat At-Taubah, di akhir-akhir di surat At-Taubah menceritakan tentang orang-orang munafik. Allah berfirman tentang mereka, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain, thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, apakah mereka, yaitu orang-orang munafik, tidak memperhatikan, melihat bahwasanya mereka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada mereka sekali atau dua kali di setiap tahunnya. Kemudian mereka tidak bertaubat dan mereka tidak mau mengambil pelajaran, mengambil peringatan darinya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Berapa banyak negeri ini melakukan dosa dan maksiat? Hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keamanan pada negeri kita, memberikan kemakmuran pada negeri kita, dan senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.